Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Kita akan lanjutkan dengan membacakan pokok subbahasan penghargaan yang paling mulia dari PDF A Spiritual Biography Venerable Acharyaman Buridatta Thera by Acharya Mahaboa Nyana Sampano yang diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Untuk nama-nama para penerjemah dapat Anda baca di bagian deskripsi di bawah video ini. Karena pada pokok bahasan ini diterangkan mengenai perjumpaan yang mulia Acharyaman dengan para Buddha terdahulu setelah mencapai wimutinya, mohon bagi para pendengar yang mungkin merasa ini tidak nyaman untuk didengarkan atau tidak setuju dengan masalah ini, diabaikan saja. Saya sebagai narator hanya berkewajiban untuk membacakan karena ini bagian dari PDF A Spiritual Biography Venerable Acharyaman Buridatta Thera. Kami maklum bahwa pokok bahasan seperti ini mungkin masih merupakan pro dan kontra di kalangan Buddhis. Mohon maaf. Baiklah, kita akan mulai membacakannya. Penghargaan yang paling mulia. Pada malam berikutnya, saat Acharyaman mencapai Vimutti, sejumlah Buddha didampingi para arahat pengikutnya datang untuk memberikan selamat kepadanya atas Vimutti dhammanya. Suatu malam, seorang Buddha bersama 10.000 siswa arahat datang berkunjung. Malam berikutnya, ia juga dikunjungi oleh Buddha lainnya yang ditemani 100.000 siswa arahat. Tiap malam secara bergantian, Buddha lainnya datang untuk menunjukkan apresiasinya, didampingi oleh sejumlah siswa arahat. Acharyaman berkata bahwa jumlah arahat yang mendampingi bervariasi tergantung pada tumpukan kebajikan masing-masing Buddha. Faktor yang membedakan satu Buddha dengan yang berikutnya. Jumlah arahat sebenarnya yang mendampingi masing-masing Buddha tidak mencerminkan jumlah keseluruhan dari siswa arahat. Mereka hanya menunjukkan tingkat akumulasi kebajikan dan kesempurnaan yang tiap masing-masing Buddha miliki. Di antara siswa arahat yang menyertai masing-masing Buddha, ada cukup banyak samanera muda. Acharyaman meragukan tentang hal ini, maka ia merenungkannya dan menyadari bahwa arahat dalam tanda kutip tidak hanya berlaku untuk para bhikkhu saja. Samanera yang batinnya telah bersih secara keseluruhan juga merupakan seorang siswa arahat. Maka kehadiran mereka tidak menimbulkan persoalan akan sebutan tersebut. Kebanyakan dari Buddha yang datang untuk mengungkapkan apresiasinya kepada Acharyaman menyatakan dengan cara seperti ini. Saya, Tathagata, mengetahui bahwa kamu telah terhindar dari akibat merugikan dari penderitaan dahsyat yang telah lama tertahan di dalam penjara sangsara. Jadi saya datang untuk menyampaikan penghargaan. Penjara ini begitu hebat dan hampir tak terkalahkan. Dipenuhi oleh godaan yang menggiurkan yang memperbudak mereka yang tidak waspada. Sungguh sulit bagi siapapun untuk meloloskan diri. Dari sejumlah besar orang yang tinggal di dunia, sangat sulit bagi siapapun yang peduli berpikir untuk mencari jalan keluar dari duka yang merupakan siksaan abadi terhadap batin dan jasmani mereka. Mereka seperti orang sakit yang tidak dapat diganggu untuk minum obat. Meskipun ada banyak obat, obat-obat tersebut tidak bermanfaat bagi orang yang tidak meminumnya. Buddha Dhamma adalah seperti obat. Makhluk di alam sangsara dirundung penyakit. Penyakit kilesa yang menyesakkan, yang menyebabkan derita yang tiada akhir. Tak terhindarkan, penyakit ini hanya dapat disembuhkan oleh obat Dhamma. Jika tidak disembuhkan, akan menyeret makhluk hidup melalui lingkaran lahir dan mati yang tiada hentinya. Semuanya terikat oleh derita batin dan jasmani. Meskipun Dhamma berada di mana-mana di alam semesta, mereka yang tidak tertarik akan manfaat penyembuhannya tidak akan pernah dapat mengambil manfaat darinya. Dhamma ada pada jalan alaminya sendiri.
makhluk di sangsara berputar seperti roda, melalui kesakitan dan penderitaan pada kehidupan secara berturut-turut dalam sifat alami sangsara. Mereka tidak memiliki harapan nyata untuk melihat akhir dari dukkha, dan tidak ada cara untuk menolong mereka kecuali mereka berkeinginan untuk menolong diri mereka sendiri dengan sungguh-sungguh berpegang pada prinsip-prinsip Dhamma, dengan sungguh-sungguh mencoba mempraktekannya. Berapapun banyak Buddha yang mencapai kesempurnaan, atau seluas apapun ajaran mereka, hanya mereka yang mau mengambil obat yang telah diberikan akan mendapat manfaatnya. Dhamma yang diajarkan oleh semua Buddha selalu sama: menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Tidak ada ajaran Dhamma yang lebih luar biasa daripada ini. Bahkan kilesa yang luar biasa dalam batin makhluk hidup tidak sehebat kekuatan Dhamma yang diajarkan oleh semua Buddha. Dhamma itu sendiri cukup untuk melenyapkan segala jenis kilesa yang ada, kecuali mereka yang mempraktekannya membiarkan dirinya dikalahkan oleh kilesa, dan kesimpulannya Dhamma tidak bermanfaat. Secara alamiah, kilesa selalu melawan kekuatan Dhamma. Oleh karenanya, orang yang menangguhkan kilesanya adalah orang-orang yang tidak menghormati Dhamma. Mereka tidak ingin mempraktekkan sang jalan, seakan mereka melihat itu sebagai sesuatu yang sulit dilakukan, sesuatu yang hanya buang waktu saja. Lebih baik mereka bersenang-senang sendiri, meskipun banyak kerugian yang disebabkan olehnya. Seorang bijaksana yang berpandangan luas tidak mungkin kembali ke dalam tempurung, seperti kura-kura di dalam sebuah pot berisi air mendidih, pasti mati karena tidak dapat mencari cara untuk meloloskan diri. Dunia ini seperti sebuah ketel yang mendidih karena akibat panasnya kilesa. Semua makhluk bumi dengan ciri apapun, dimanapun, harus menahan kesengsaraan ini karena tidak ada tempat aman untuk bersembunyi, tidak ada jalan untuk menghindari kobaran api di dalam batinnya. Di sanalah dukkha berada. Anda telah melihat kebenaran sejati Tathagata bukan? Apakah sejatinya Tathagata itu? Tathagata itu sesungguhnya hanyalah kemurnian batin yang telah Anda capai. Bentuk fisik yang sekarang terlihat hanyalah perwujudan relatif. Bentuk ini tidak mewakili Buddha sejati atau Arahat sejati. Hanyalah penampakan fisik luar yang biasa saja. Acharyaman menjawab bahwa ia tidak meragukan kebenaran alami para Buddha dan para Arahat. Apa yang masih membuatnya bingung adalah bagaimana Buddha dan para Arahat yang telah mencapai Anupadisesa Nibbana tanpa ada yang tersisa, kebenaran biasa, masih muncul dalam bentuk tubuh fisik. Buddha menjelaskan hal ini kepadanya. Jika mereka yang telah mencapai Anupadisesa Nibbana berkeinginan untuk berinteraksi dengan arahat lainnya yang telah memurnikan batinnya, tetapi masih memiliki tubuh fisik duniawi, mereka harus merubah bentuknya untuk dapat berhubungan. Tetapi, jika semua perhatian telah mencapai Anupadisesa Nibbana, tanpa ada sedikit pun kekotoran tersisa, kebenaran biasa, lalu penggunaan konsep biasa sudah tidak perlu lagi. Oleh sebab itu, perlu muncul dalam bentuk fisik biasa ketika berhadapan dengan kebenaran biasa. Tetapi ketika kebenaran duniawi biasa telah ditinggalkan, tidak akan ada masalah apapun yang timbul. Semua Buddha mengetahui berbagai hal mengenai masa lampau dan yang akan datang melalui nimitta yang melambangkan mereka kebenaran asli dari sebuah peristiwa dalam pertanyaan. Contohnya, ketika seorang Buddha ingin mengetahui kehidupan Buddha-Buddha sebelum dirinya, beliau harus mengambil nimitta dari masing-masing Buddha dan keadaan tertentu di mana ia tinggal, sebagai sarana untuk membawanya langsung pada pengetahuan tersebut. Jika sesuatu ada melebihi dalam kebenaran duniawi biasa, itu adalah wimutti. Oleh karena itu,
dapat tanpa menggunakan simbol apapun untuk mewakilinya. Karena itu, pengetahuan tentang Buddha masa lalu tergantung pada kesepakatan duniawi untuk melayani sebagai dasar utama untuk pemahaman. Seperti apa yang tercermin dari kunjunganku ini, adalah diperlukan aku dan semua siswa arahat muncul dalam bentuk duniawi kami, sehingga yang lainnya seperti Anda memiliki cara untuk menentukan bagaimana bentuk kami. Jika kami tidak muncul dalam bentuk ini, tak seorang pun dapat mampu untuk melihat kami. Pada kesempatan ketika diperlukan untuk berinteraksi dengan kebenaran duniawi, Wimuti harus dibuat jelas dengan menggunakan cara konvensional yang cocok. Dalam hal Wimuti murni, ketika dua cita murni berinteraksi satu sama lain, yang tinggal hanyalah kualitas mengetahui, yang mustahil untuk dapat diuraikan secara terperinci dengan cara apapun. Jadi, ketika kita ingin mengungkapkan sifat alami dari kemurnian sempurna, ketika harus menggunakan peralatan konvensional untuk membantu kita melukiskan pengalaman Wimuti, kita dapat mengatakan bahwa Wimuti adalah tingkat penerangan diri tanpa adanya nimitta sama sekali yang melambangkan kebahagiaan tertinggi. Sebagai contoh, tetapi ini hanya merupakan penggunaan secara luas, kiasan. Seseorang yang dengan jelas mengetahuinya di dalam batinnya tidak akan ragu pada Wimuti, karena sifat alaminya tidak mungkin untuk dapat disampaikan. Wimuti tidaklah dapat dibayangkan begitu saja dengan pengertian pada umumnya. Wimuti diwujudkan secara konvensional dan Wimuti ada dalam bentuk sebenarnya, akan tetapi keduanya dapat diketahui secara mutlak oleh arahat. Ini meliputi Wimuti yang diwujudkan dengan sendirinya dengan cara pemahaman konsep dalam kondisi tertentu, dan Wimuti yang ada dalam bentuk sebenarnya, tahap tak terkondisi. Anda menanyakan hal ini karena masih ragu atau hanya sekedar topik pembicaraan saja? Saya tidak meragukan tentang segala aspek-aspek dari semua Buddha. Begitu pula dengan aspek-aspek yang tak berkondisi. Permohonan saya merupakan cara yang biasa bagaimana seseorang menghormati. Bahkan tanpa kedatangan yang mulia dan siswa arahat, aku tidak meragukan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini merupakan penemuanku yang jelas bahwa siapa yang telah melihat Dhamma, melihat Sang Tathagata. Arti dari pernyataan ini adalah Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha menunjukkan keadaan natural yang sama yang penuh kemurnian suci. Secara keseluruhan dikenal sebagai tiga permata. Aku, Sang Tathagata, tidak menanyakanmu pertanyaan bahwa kau penuh keraguan. Tetapi pertanyaan itu kuanggap sebagai sambutan bersahabat. Pada saat para Buddha dan siswa arahatnya datang berkunjung, hanya para Buddha yang berbicara pada Acaryaman. Tidak satu pun siswa-siswa yang ikut menemani berbicara sepatah kata, mereka hanya duduk diam dan mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Bahkan siswa muda terlihat menarik daripada seorang biku mulia. Beberapa dari mereka sangatlah muda, berumur sekitar 9 dan 12 tahun, bahkan Acaryaman merasa sangat sayang kepada mereka. Secara awam, rata-rata orang biasa hanya melihat mereka hanya bermata cerah sebagai seorang anak yang menarik. Tidak menyadari bahwa mereka adalah arahat. Seseorang kemungkinan besar tergiur untuk bersenda gurau, bermain dengan mengelus kepala mereka tanpa menyadari telah melanggar nilai-nilai kesopanan. Ketika Acaryaman bercerita tentang hal ini, aku sempat berpikir kotor bahwa aku mungkin menjadi orang pertama yang berkeinginan untuk keluar meraih mereka dan bermain bersama mereka di balik konsekuensinya. Tetapi setelah itu, aku akan memohon pengampunan dari mereka. Acaryaman berkata bahwa meskipun mereka adalah samanera muda, tingkah laku mereka sudah dewasa. Mereka tenang, teratur,
dan berkesan seperti siswa-siswa arahat-arahat lainnya. Singkatnya, semua biku arahat dan samanera yang mengiringi tiap Buddha menunjukkan perilaku yang tidak tercela dan patut untuk diberi penghormatan tertinggi. Mereka sangatlah rapi, terorganisir, dan sangat pantas untuk dipandang bagai jubah yang telah dilipat dengan sangat rapi sekali. Acharyaman selalu penasaran untuk tahu bagaimana meditasi berjalan dan duduk dilaksanakan pada saat zaman Sang Buddha. Ia juga mempunyai beberapa pertanyaan tentang etika-etika yang sebaiknya diterapkan atau digunakan antara biku junior dan biku senior. Dan apakah perlu bagi seorang biku untuk mengenakan jubah formalnya selagi bermeditasi? Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dalam pikirannya, salah satu para Buddha atau seorang arahat muncul di hadapannya dalam samadhi dan memperagakan bagaimana cara-cara praktek tersebut dilaksanakan pada zaman Sang Buddha. Sebagai contoh, Acharyaman penasaran untuk mengetahui tindakan yang seharusnya dilakukan saat meditasi jalan yang menunjukkan rasa hormat kepada Dhamma. Kemudian, seorang Buddha atau seorang arahat muncul memperagakannya secara detail bagaimana posisi tangan, bagaimana cara berjalan, dan bagaimana untuk selalu sadar. Kadang-kadang, peragaan-peragaan tersebut termasuk dengan instruksi-instruksi jelas. Kadang di kesempatan lain, cara-cara meditasi tersebut diperagakan dengan contoh. Mereka juga menunjukkan kepada Acharyaman berbagai macam cara duduk dalam samadhi, termasuk arah yang paling tepat untuk melakukan meditasi dan posisi tubuh yang paling baik dalam bermeditasi. Acharyaman mengatakan suatu hal yang ia pikir aneh tentang bagaimana cara biku muda dan biku senior saling menunjukkan rasa hormat antara satu dengan yang lain. Acharyaman ingin mengetahui bagaimana para biku pada zaman Sang Buddha bersikap saling menghormati. Sejenak setelah pikiran itu muncul, gambaran Sang Buddha dan beberapa siswa arahat muncul di hadapannya. Usia para arahat berbeda-beda. Beberapa muda, yang lain lebih tua. Beberapa ada yang sangat tua hingga seluruh rambutnya berubah menjadi putih. Dan ada sejumlah samanera muda dari berbagai usia datang menemani mereka yang lebih tua. Tetapi, Sang Buddha dan para arahat datang tidak bersamaan. Mereka datang sendiri-sendiri. Mereka yang datang awal duduk di baris depan, dan yang datang setelahnya duduk di belakang, tanpa melihat tingkat senioritas. Bahkan samanera muda yang datang lebih awal tetap duduk di depan biku-biku tua yang datang setelahnya. Akhirnya, biku terakhir datang. Seorang biku tua datang dan duduk di tempat duduk yang tersisa, paling belakang. Tetapi mereka tidak menunjukkan rasa malu dan penghinaan. Bahkan Sang Buddha sendiri pun datang dan duduk di tempat duduk yang tersedia saat beliau tiba. Melihat kejadian ini, Acharyaman secara tak sengaja meragukan. Mungkinkah para biku pada masa Sang Buddha tidak menghargai senioritas? Ini sungguh pandangan yang kurang patut untuk dibanggakan. Bagaimana Sang Buddha dan siswa arahatnya mengabarkan sasana dan mengharapkan orang untuk meyakininya jika pemimpin sasana tersebut beserta siswanya berkelakuan tanpa memandang bulu kedudukan seseorang yang lebih tua? Dengan sekejap, jawaban muncul dari batin Acharyaman tanpa Sang Buddha maupun siswanya memberikan komentar. Ini adalah pemikiran instan dari Vimutti Dhamma yang murni tanpa jejak dan bebas dari keduniawian yang berlaku, sehingga tidak ada norma-norma yang tetap dan pantas. Mereka telah menunjukkan sifat-sifat alamiah dari kesucian yang absolut, setara secara sempurna bagi seluruhnya, dan lepas dari tingkatan duniawi seperti tua dan muda atau tinggi dan rendah. Dari Sang Buddha ke bawah hingga siswa arahat yang paling muda pun, semua berkedudukan setara dan dengan menghormati kesucian mereka. Apa yang Acharyaman saksikan adalah sebuah indikator yang menyimpulkan bahwa semua siswa dan samanera arahat setara dalam kesucian. Ini telah terbukti jelas oleh Acharyaman. Ia merasa heran dengan bagaimana mereka berbeda terhadap satu sama lain di dunia ini. Tak lama kemudian,
Setelah pikiran ini muncul, Sang Buddha dan para arahat yang sedang duduk berubah. Sebelumnya mereka duduk tak berurutan, sekarang Sang Buddha duduk di depan, sementara para samanera muda yang sebelumnya duduk di depan, duduk paling belakang. Suatu gambaran luar biasa, layak untuk diberikan penghormatan tertinggi. Saat itu, Acariaman memahami dengan jelas bahwa gambaran ini memperlihatkan cara tradisional biku-biku pada zaman Sang Buddha menghormati satu sama lain. Bahkan para arahat junior harus menghormati mereka yang lebih senior yang berlatih dengan benar. Tetapi masih terdapat kilesa di dalam batin mereka. Sang Buddha kemudian membabarkan tema ini. Para biku yang merupakan siswa Sang Tathagata harus saling menghormati dan bersahabat, seakan-akan mereka hidup di dalam satu kesatuan. Ini tidak bermaksud bahwa mereka bersahabat dengan cara keduniawian, tetapi mereka setara di dalam dhamma yang tidak memihak. Ketika para biku tinggal bersama, meskipun dalam jumlah yang besar, mereka tidak pernah bertengkar atau memperlihatkan kesombongannya. Biku yang tidak pernah menghormati sesamanya sesuai dengan ajaran dan disiplin Sang Buddha tidak pantas disebut sebagai biku murid Sang Tathagata. Meskipun biku ini dapat meniru para siswa Sang Buddha, mereka hanyalah penipu yang membuat pengakuan palsu. Selama para biku menghormati satu sama lain sesuai dengan ajaran dan disiplin, yang mana menggantikan Sang Buddha sendiri, dan tidak melanggar aturan ini, maka di mana saja para biku ini tinggal, kapan saja mereka ditahbiskan, apapun rasnya, statusnya, atau kebangsaannya, mereka adalah siswa Sang Tathagata. Dan siapapun yang merupakan pengikut sejati Sang Tathagata, pasti akan melihat akhir duka suatu hari. Sang Buddha dan para siswanya menghilang seketika setelah beliau selesai bersabda. Sementara Acariaman, semua keraguannya telah hilang ketika gambaran itu muncul secara jelas. Perihal mengenai keraguan Acariaman tentang keharusan untuk memakai jubah biku ketika bermeditasi, salah satu siswa arahat muncul, memperagakan bagaimana pemakaian jubah tidak diharuskan setiap saat. Siswa arahat itu juga memperagakan kapan dan bagaimana meditasi duduk dan jalan seharusnya dijalankan ketika memakai jubah formal, dan juga contoh lain, kapan jubah tidak perlu dipakai. Semua aspek mengenai jubah biku telah jelas bagi Acariaman, termasuk warna yang benar untuk 3 bagian terpenting jubah seorang biku. Siswa arahat itu memperlihatkan Acariaman jubah yang berwarna kuning tua yang diwarnai dari pohon nangka dalam 3 warna, coklat muda, medium, dan tua. Perhatian yang teliti dari episode-episode ini sudah cukup untuk membuktikan kepada kita bahwa Acariaman selalu mempunyai sesuatu yang logis dan benar untuk jalan kebenaran yang ia laksanakan. Acariaman tidak pernah membahayakan usahanya dengan cara menerka bagian-bagian yang tidak pasti. Konsekuensinya, praktek yang dijalankannya selalu lancar, konsisten, tidak celah dari awal sampai akhir. Tentu saja, sekarang ini sulit untuk mencari guru yang setara. Siapa saja yang menjalankan cara latihan Acariaman dipastikan sesuai dengan murid yang berlatih pada guru yang hebat dan perkembangan latihan mereka akan berkembang dengan baik. Namun, siapa saja yang mencemoohkan aturan akan seperti hantu yang tidak mempunyai kuburan atau anak yatim piatu yang tidak mempunyai keluarga. Setelah mereka meninggalkan gurunya, mereka akan merubah jalan kebenaran hanya untuk menyesuaikan opini sendiri. Acariaman memiliki kompas batiniah yang misterius dan tak dapat diucapkan dengan kata-kata untuk menunjukkan keahliannya dalam hal ini, yang tidak satupun muridnya dapat menyamai. Pada video berikutnya akan dibacakan pokok bahasan keempat, yaitu tahun-tahun di Chiang Mai. Sedangkan mengenai pokok bahasan ketiga, yaitu batin yang bebas, selesai pada video ini. Terima kasih.
Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang